Saya, Putri Melani Tessa Nainggolan, penjaga tahanan di Lapas Perempuan kelas 2A Medan. Peserta Latsar Batch 5, Angkatan 21, Kelompok 3. Dalam agenda 2 ini, saya menerapkan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Saya melakukan kontrol rutin di blok hunian perempuan untuk memastikan keran air dan lampu berfungsi dengan baik. Saat menemukan WBP yang terlihat pucat atau lemas, saya segera menanyakan kondisinya. Saya memberikan pemahaman terkait jadwal sidang dan remisi. Saya segera melaporkan kerusakan fasilitas agar dapat diperbaiki dengan cepat. Saya berkoordinasi dengan petugas medis dan mengantar WBP yang sakit ke poliklinik. Saya menjelaskan progres berkas secara jelas dan sopan. Saya membuat formulir digital untuk mendata kerusakan fasilitas. Saya mengusulkan jadwal kunjungan perawat secara berkala dan penyediaan kotak P3K. Dengan pelayanan yang responsif dan berkualitas, saya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di Lapas Perempuan kelas 2A Medan. Sebagai ASN, saya menjunjung tinggi nilai akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas. Saya membuat laporan detail kerusakan fasilitas dan kondisi kesehatan WBP secara jujur sesuai fakta lapangan. Saya melaksanakan kontrol rutin fasilitas dan kesehatan secara tepat waktu, agar tidak ada masalah yang terlambat terdeteksi. Saya melaporkan setiap temuan masalah kepada pimpinan secara berjenjang, dengan penuh tanggung jawab. Memastikan kerusakan fasilitas terjadi karena faktor usia pakai, demi efisiensi anggaran negara. Menyimpan obat-obatan sederhana dengan baik agar selalu siap digunakan. Saya menggunakan media pelaporan secara bijak saat melakukan pendataan keluhan di blok hunian. Saya menentukan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, bukan karena imbalan. Saya memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan menjaga kerahasiaan data WBP. Dengan integritas, komitmen, dan tanggung jawab, saya berkomitmen menjalankan tugas secara akuntabel. Dalam tugas ini, saya menjunjung tinggi nilai kompeten, mengutamakan kinerja terbaik, keberhasilan, dan terus belajar. Saya terus meningkatkan kompetensi diri, seperti mempelajari teknik dasar penanganan medis darurat. Saya juga memahami teknis fasilitas blok, seperti listrik dan air, agar dapat mengidentifikasi kerusakan secara akurat. Saya mengasah komunikasi agar dapat menjawab pertanyaan dan membantu warga binaan memahami hak mereka. Saya juga membantu warga binaan belajar, seperti merawat fasilitas agar tetap terjaga. Saya berbagi pengetahuan tentang kebersihan demi mencegah penyakit dan menciptakan lingkungan yang sehat. Saya juga berdiskusi dengan rekan kerja untuk meningkatkan kualitas pelaporan keluhan warga binaan. Saya memastikan setiap laporan dibuat dengan detail dan akurat. Saya melakukan screening kesehatan awal agar penanganan tepat sasaran. Setiap keluhan ditangani dengan standar terbaik, agar masalah warga binaan terselesaikan dengan tepat. Dengan kompetensi dan dedikasi, saya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam penjagaan blok hunian warga binaan. Saya akan menemani kalian hari ini untuk melihat bagaimana saya menjaga blok hunian warga binaan dengan penuh perhatian dan harmonis. Setiap warga binaan memiliki cerita dan latar belakang masing-masing. Oleh karena itu, saya selalu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Keluhan dari kamar manapun akan saya dengarkan dengan serius, tanpa membeda-bedakan status sosial atau kasus hukum. Semua sama pentingnya bagi saya. Setiap data dan keluhan yang saya terima akan saya jaga kerahasiaannya. Ini penting agar perasaan dan kondisi mental mereka tetap aman dan nyaman. Kalau rekan kerja sedang sibuk, saya selalu siap membantu. Misalnya mencatat keluhan fasilitas agar semua masalah dapat terakomodasi dengan baik. Kalau ada warga binaan yang sakit atau butuh bantuan, saya selalu mendampingi sambil memberi kata-kata penguatan. Saya selalu segera menangani keluhan fasilitas.
Dengan begitu, frustrasi yang bisa menimbulkan keributan atau ketidakkondusifan blok bisa dicegah. Saya berkomunikasi secara sopan dengan bagian teknis dan medis. Kerjasama yang harmonis antar tim penting agar setiap keluhan bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Itulah cara saya menjaga blok hunian warga binaan secara harmonis. Peduli, menghargai perbedaan, dan selaras. Halo, perkenalkan, saya Putri Melani Tessa Nainggolan, dan saya di sini untuk memastikan blok hunian warga binaan aman, nyaman, dan terjaga. Saya memastikan setiap keluhan fasilitas ditangani adil, agar semua warga binaan, bahkan di kamar terkecil, mendapatkan hak yang sama. Sebagai ASN, saya memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada NKRI, dan selalu mendukung pemerintah yang sah. Kontrol fasilitas saya lakukan jujur, untuk mencegah celah pelarian yang dapat mengancam keamanan negara. Itulah komitmen saya dalam menjaga blok hunian warga binaan dengan loyalitas, dedikasi, dan pengabdian. Terima kasih telah mempercayakan keamanan dan kesejahteraan warga binaan kepada kami. Segala informasi kekurangan logistik atau kondisi kesehatan warga binaan hanya saya sampaikan melalui saluran resmi, demi menjaga rahasia jabatan dan negara. Saya menolak segala bentuk ucapan terima kasih berupa barang atau uang, demi menjaga kehormatan profesi. Saya menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara dengan tetap profesional, meski menghadapi keluhan warga binaan. Sebagai penjaga tahanan, adaptif bukan pilihan, tapi keharusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban blok hunian. Sebab kami melakukan kontrol rutin, memastikan setiap warga binaan berada dalam kondisi aman dan tertib. Saat terjadi pemadaman listrik, saya sigap melakukan pengecekan ekstra agar ketertiban tetap terjaga di tengah keterbatasan. Ketika pompa air bermasalah, saya langsung melakukan pengecekan dan memastikan situasi tetap kondusif. Saya memantau kondisi kesehatan warga binaan secara rutin untuk mendeteksi gejala lebih awal. Setiap perubahan aturan administrasi harus disampaikan dengan jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam blok. Setiap inovasi sederhana seperti pemberian label pada instalasi membantu mempercepat pelaporan dan penanganan kerusakan. Kami juga menghadirkan informasi secara kreatif agar mudah dipahami dan diikuti oleh warga binaan. Melalui digitalisasi, pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan meminimalkan risiko kesalahan. Dengan tindakan preventif, inovasi, dan sikap proaktif, kami memastikan blok hunian tetap aman, tertib, dan terkelola dengan baik. Saya, Putri Melani Tessa Nainggolan, di Lapas Perempuan Kelas 2 Medan. Dalam tugas kami, Penjagaan blok hunian bukan hanya soal pengawasan, tapi juga membangun kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. kami memberi kesempatan kepada WBP untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan blok, tentunya di bawah pengawasan petugas. Kami juga bekerja sama dengan tim medis untuk memahami tanda-tanda awal penyakit yang perlu diwaspadai saat kontrol rutin. Setiap temuan di blok kami sampaikan dalam rapat internal, agar solusi bisa dicari bersama secara efektif. Kami bekerja sama dengan perawat dalam screening rutin, agar pelayanan kesehatan lebih teratur dan optimal. Kami membangun komunikasi dengan seksi pembinaan untuk menyesuaikan data perilaku WBP dengan hak pembinaan seperti remisi. Kami menggunakan platform digital untuk pelaporan yang lebih cepat, serta memberdayakan WBP sebagai kader kesehatan untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Dengan kolaborasi, sinergi, dan keterbukaan, kami percaya pembinaan di dalam lapas dapat berjalan lebih baik, aman, dan manusiawi.